Akhir bulan Juni kemarin pemerintah telah membuka lowongan pekerjaan CPNS dan P3K untuk instansi pusat maupun daerah. Banyak dari kita yang antusias untuk mengikuti tes tersebut, bahkan menjadi pegawai negeri sipil digadang-gadang menjadi pekerjaan favorit mertua. Namun untuk menjadi PNS tidaklah mudah, ada beberapa tes yang harus dilalui dan banyak saingan yang harus dihadapi. Di video kali ini, saya akan membagikan 5 tips untuk mempermudah Anda menjadi PNS. Tapi, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video yang saya upload. Berikut 5 tips menjadi PNS. Pertama, berdoa. Segala sesuatunya akan lebih baik jika diawali dengan doa. Berdoa adalah kegiatan sederhana yang umum dilakukan. Selain bertujuan untuk mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, berdoa juga dilakukan sebagai cara memohon agar apa yang diinginkan terkabul. Bisa dikatakan, berdoa dapat memudahkan segala macam urusan kehidupan. Seseorang yang enggan berdoa juga disebut sebagai orang yang sombong. Doa memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kehendaknya, doa dapat mengubah takdir. Maka minta apa yang diinginkan, termaksud lolos tes CPNS 2021. Kedua, belajar. Merencanakan jadwal belajar untuk bisa mengasah soal-soal ujian SKD. Luangkanlah waktu belajar secara intensif, yang bisa kamu gunakan untuk berlatih soal, mempelajari kisi-kisi, membaca berbagai materi. Tidak ada keberhasilan tanpa persiapan, begitu juga saat kamu ingin lolos seleksi CPNS di tahun ini. Rajinlah melatih diri dengan mengerjakan soal-soal tes untuk mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Seperti yang kita ketahui, di CPNS kamu akan 2 kali melalui tes. Pertama tes SKD, seleksi kemampuan dasar, dan SKB, seleksi kemampuan bidang. Sekarang, tidak sulit buat menemukan contoh soal CPNS. Kamu bisa berlatih soal-soal CPNS melalui soal yang kamu temukan di internet, melalui buku soal, atau juga aplikasi yang menyediakan soal CPNS. Belajar sendiri buat beberapa orang kadang terasa berat dan cepat membuat ngantuk. Apakah kamu termasuk tipe seperti itu? Jika kamu termasuk tipe tersebut, kamu bisa mengatasi masalah belajar kamu dengan membentuk kelompok belajar bersama teman-teman, atau juga ikut bimbel CPNS baik tatap muka atau juga kelas online. Ketiga, mendengarkan pengalaman orang lain. Pengalaman merupakan salah satu guru yang terbaik dalam kehidupan ini. Apalagi jika pengalaman tersebut berasal dari orang yang telah lulus CPNS, maka sangat berharga jika Anda simak pengalaman tersebut. Tidak perlu malu bertanya kepada orang yang telah lulus CPNS, karena apapun yang akan diucapkan olehnya, itu sangat berharga bagi Anda yang ingin lulus CPNS tahun ini. Luangkan sedikit waktu Anda untuk mencari tahu pengalaman-pengalaman orang lain yang telah lulus CPNS, karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, maka semakin banyak orang yang Anda tanya, semakin banyak ilmu yang Anda dapatkan. Keempat, fokus dan percaya diri. Fokuslah terhadap salah satu tujuan terbaik Anda tahun ini, yaitu lulus CPNS. Pantau terus situs website instansi yang Anda lamar. Ikutin terus perkembangan CPNS nasional maupun di instansi yang Anda lamar. Pahami lokasi tes dan jadwal tes Anda, jangan sampai salah. Dan ketika ujian berlangsung, fokuslah terhadap soal yang sedang Anda kerjakan. Jangan berpikir di luar dari soal tersebut, karena dapat membuat konsentrasi Anda buyar, dan jangan merasa terbebani ketika di dalam ruang ujian. Dengan persiapan yang matang, tentu kamu hanya tinggal menunggu dan mengikuti proses ujian lainnya. Berpikirlah dengan jernih dan optimis bahwa apa yang kamu idam-idamkan selama ini bisa terwujud, termasuk lulus CPNS. Kelima,
kondisi tubuh yang sehat. Tak sedikit orang yang menyepelekan hal ini, padahal semua yang telah kamu siapkan selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak dijaga. Siapa yang mau sakit ketika mengerjakan ujian CPNS? Tidak ada, bukan? Untuk memulai hidup sehat, tentu tidak ada kata terlambat. Mulailah dari sekarang pola hidup sehat supaya pada seleksi CPNS nanti dapat lebih lancar. Saat kamu sudah mendekati hari ujian, usahakan untuk mengistirahatkan pikiran. Untuk sementara, jauhkan dulu dari latihan soal, materi, dan lainnya. Ini cara terbaik untuk menghindari cemas yang bisa kamu alami. Pikiran yang tenang akan memudahkan kamu saat mengerjakan soal ujian. Apalagi nantinya kamu akan mengerjakan soal tes berbasis CAT yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Jangan sampai karena kelelahan, malah menyulitkan kamu saat mengerjakan soal. Terima kasih telah menonton. Sekian dulu tips kita hari ini. Semoga Anda semua diterima menjadi PNS dan dapat mengabdi bagi negara kita tercinta ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Salam.